Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 39-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya di saat Lloyd sedang berjalan menuju ke tempat yang diinstruksikan oleh Seneschal, tiba-tiba dia pun merasakan adanya tekanan mana yang sangat kuat, dan itu dari arah yang sepertinya sedang Lloyd tuju. Awalnya saat baru merasakan tekanan mana itu, Lloyd pun langsung merasa kalau ini sangat tidak asing. Karena ya ternyata yang muncul saat itu adalah salah satu dari dua monster yang tersisa, yaitu Nameless. Dan satu orang lagi yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, yaitu Ido. Tentu begitu Lloyd menyadari dan melihatnya, muka Lloyd pun langsung kelihatan sangat pucat seperti ini. Karena kan kemungkinan besar Nameless ini merupakan makhluk ciptaan Lloyd. Cuma sepertinya Lloyd sendiri nggak tahu kalau monster itu malah keluar dan ikutan nimbrung dalam pertempuran ini. Apalagi Ido yang malah jadi korban keganasannya sampai mengalami luka bakar yang sangat parah seperti itu. Walaupun ya untungnya di sini Ido itu masih belum mati. Tapi kan ya dengan kondisinya yang sudah sangat parah seperti itu, tentu Ido itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan tentunya Nameless bisa aja langsung membunuhnya saat itu juga. Karena di sini tenggorokan Ido aja sudah sampai terbakar. Jadi dia pun sudah nggak bisa merapalkan mantra apapun, termasuk mantra penyembuhan. Ya inilah kondisi yang sangat ditakutkan oleh para penyihir, yaitu saat mereka tidak lagi mampu menggunakan mulut dan tenggorokannya. Makanya sihir elemen api itu sebenarnya memang cukup ditakuti oleh para penyihir. Jadi sebelumnya pada saat Nameless tiba-tiba muncul dan bertemu pasukan Ido, dia itu memang sengaja menekan kekuatannya untuk bisa langsung mendekati Ido dan masuk ke dalam penghalang yang langsung Ido ciptakan tanpa harus terkena efek dari penghalang itu. Nah, pada saat itu Ido pun sudah terlambat untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Dan sepertinya tahu-tahu Nameless sudah langsung memberikan serangan apinya yang sangat mengerikan dan sangat telak seperti itu. Jadi sepertinya Ido ini langsung kena one hit saat dirinya lagi di posisi yang sangat tidak siap, dan bahkan itu di dalam ruang kosong atau penghalang super kuat yang dia ciptakan sendiri. Ido sendiri sebenarnya memang tidak menyangka kalau ada orang lain yang mampu menggunakan tubuhkan mantra super padat seperti halnya Lloyd. Makanya dia pun sampai terluka sangat parah seperti itu. Walaupun ya untungnya Ido masih sempat menggunakan semua mantra yang dia bisa untuk fokus memperkuat tubuhnya. Jadi seenggaknya tubuh dan organ-organ dalamnya itu nggak yang sampai hancur. Nah setelah merasakan kekuatan Nameless yang sangat mengerikan itu, Ido pun jadi berpikir kalau makhluk ini seperti diciptakan untuk mengcounter para penyihir kuat. Ya kemungkinan Lloyd menciptakan makhluk ini memang untuk tujuan seperti itu, yaitu untuk dirinya sendiri. Karena kan seperti yang kita tahu, kalau Lloyd itu selalu menginginkan lawan kuat yang mampu memberikan perlawanan saat dirinya bertarung dengan cukup serius. Nah, tentu di sini Ido pun sudah berpikir kalau dirinya bakal segera mati. Karena bahkan Nameless sudah memutus semua koneksi ataupun benang mana milik Ido yang terhubung dengan pasukan Yin dan Yang, dan juga semua komunikasi jarak jauh Ido. Makanya Lloyd pun sampai telat untuk menyadarinya. Bahkan saat itu Nameless pun sudah kembali menyiapkan serangan dengan tumpukan mantranya yang sangat padat. Ya pokoknya setiap mantra yang dirapalkan oleh Nameless ini benar-benar sangat banyak dan juga sangat padat. Nah tapi untungnya saat itu sebelum Nameless sempat melancarkan serangannya, ada Albert yang tiba-tiba langsung membatalkan serangan Nameless itu. Ido pun bisa langsung merasakan kalau itu adalah Pangeran Albert yang datang untuk mencoba menyelamatkan Ido. Walaupun Ido nggak bisa melihatnya langsung. Ido yang tahu hal itu sebenarnya sangat ingin meminta Albert untuk segera lari dan tinggalkan tempat ini. Karena bagi Ido, Albert nggak akan mungkin bisa mengalahkan monster sekuat itu. Tapi kan karena Ido udah nggak bisa ngomong ataupun menggunakan telepatinya, jadi ya Ido hanya bisa terusan memohon dalam hati tolong segera lari dan tinggalkan tempat ini. Sedangkan Albertnya terusan bolak-balik mencoba memanggil Ido untuk memastikan apakah Ido masih bisa mendengar suara Albert atau tidak. Nah, di sini Ido itu sangat berusaha mati-matian untuk bisa menggerakkan mulutnya. Karena selain ingin meminta Albert untuk lari, masih ada satu hal lagi yang perlu Ido sampaikan dan itu benar-benar sangat penting. Yaitu katanya mending abaikan saja monster Nameless ini. Karena ancaman yang sebenarnya itu adalah gerombolan makhluk hitam yang tidak jauh dari tempat itu, yang mana itu juga bagian dari kumpulan mantra yang sangat-sangat berbahaya. Kemungkinan gerombolan makhluk hitam itu ya juga diciptakan oleh Nameless ini. Dan gerombolan makhluk hitam itu juga sedang menyiapkan mantra sihir yang sangat gila.
Jadi Nameless ini sepertinya sengaja memanfaatkan gerombolan makhluk hitamnya itu untuk merapalkan sebuah mantra yang sangat hebat. Makanya kalau tidak segera dihentikan, maka itu bisa menciptakan ancaman yang sangat mengerikan. Walaupun ya semua informasi itu nggak bisa tersampaikan pada Albert. Karena bahkan di saat Ido sedang berusaha mati-matian untuk menggerakkan mulutnya, Nameless pun dari arah belakang berniat untuk kembali melancarkan serangannya. Walaupun lagi-lagi Albert yang masih sempat melihatnya kembali menggagalkan serangan Nameless, yaitu menggunakan sihir elemen anginnya untuk sekalian menjauhkan Nameless dari tempat Ido. Lalu setelah menggunakan Boost Power sampai 3 kali lipat untuk memperkuat tubuhnya sendiri, Albert pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Nameless untuk kembali melancarkan serangannya. Tapi sayangnya dengan cepat, Nameless pun berhasil untuk mengurung Albert di dalam penghalang kegelapannya yang sangat pekat, yaitu Night Veil. Di sini Albert pun hanya bisa merasakan adanya kegelapan yang sangat dalam, dan dia sendiri nggak pernah membayangkan kalau sebuah mana yang terkonsentrasi ternyata bisa menciptakan kegelapan yang sangat pekat seperti itu. Tentu Albert semakin sadar kalau Nameless ini memang monster yang sangat kuat. Tapi kan Albert sendiri juga nggak pernah berniat untuk mundur ataupun lari. Nah, di sini di saat Nameless mulai menyerang Albert di dalam ruang kegelapannya itu, entah kenapa Albert ini malah mampu menghancurkan semua serangan itu. Dan bahkan saat itu Albert pun berhasil untuk mendorong keluar Nameless dan dirinya keluar dari penghalang kegelapan itu. Walaupun ya Nameless-nya sama sekali belum terluka, karena serangan Albert aja nggak mampu untuk menembus barrier kuat yang Nameless ciptakan. Nah, di sini sempat ditunjukkan kenapa sebelumnya Albert bisa sampai di tempat ini. Jadi sebelumnya setelah menyembuhkan beberapa pasukan dan juga mengalahkan salah satu monster kelas A yaitu Death Knight, Albert itu mendengar kabar kalau Ido dan pasukannya sama sekali nggak ada tanda-tanda pergerakan dan bahkan sudah tidak bisa dihubungi menggunakan telepati. Makanya Albert yang mendengar itu pun langsung buru-buru menuju ke lokasi Ido untuk mengeceknya sendiri. Nah, tapi para pasukan yang dia tinggalkan sebelumnya sebenarnya masih pada bingung setelah melihat monster Death Knight yang ternyata bisa Albert kalahkan dengan semudah itu. Ya, intinya mereka ini sama sekali nggak menduga kalau ternyata Albert jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Lalu di panel berikutnya, di sini juga diperlihatkan tentang Babylon yang sempat ngobrolin Pangeran Albert dengan si Babi. Jadi dulunya awalnya si Babi itu sempat bertanya pada Babylon apakah Pangeran Albert itu bisa bertarung. Lalu Babylon pun menjawab, aku sangat yakin kalau Albert itu sebenarnya merupakan seorang petarung yang sangat hebat. Karena Albert dengan semua kesibukannya yang bahkan hampir tidak punya waktu untuk tidur aja sudah sekuat itu. Yang berarti walaupun hanya bisa latihan dengan waktu yang sangat-sangat sedikit, Albert itu bisa langsung paham dan menguasai teknik-teknik pertarungan yang dia pelajari. Ibaratnya bagi dia mempelajari teknik-teknik sihir dan seni bertarung itu udah kayak belajar menulis ataupun membaca. Jadi intinya hanya waktu latihannya aja yang sangat-sangat kurang, dan itu pun dengan waktu yang sangat kurang itu Albert pun masih bisa sekuat saat ini. Apalagi jika Albert punya waktu yang banyak dan mendapat pelatihan yang tepat, maka Babylon yakin dia bakal menjadi salah satu petarung paling hebat di dunia. Karena aslinya Albert itu memang sangat berbakat dalam hal sihir dan seni bertarung. Nah, dari dulu Babylon aja selalu menganggap kalau Albert itu sangat mirip dengan Jade. Mereka itu sama-sama baik dan sama-sama dilahirkan dengan bakat yang sangat luar biasa. Tapi juga sama-sama tidak punya kesempatan untuk menggunakan bakat yang mereka punya dengan lebih maksimal. Tentu Babylon pun tahu kalau semua pangeran dan putri kerajaan Salom itu memang gak ada yang biasa-biasa aja. Semua dari mereka punya bakat yang luar biasa dan punya keunikannya masing-masing. Tapi bagi Babylon, Albert itu ada di level yang berbeda. Sedangkan kalau Lloyd ya tentu udah gak bisa disamakan dengan apapun. Nah, dari situ Babylon pun sempat berpikir kalau dari dulu Albert itu memang sengaja dijauhkan dari medan pertempuran. Karena aslinya Albert itu kan memang punya bakat, potensi, dan kekuatan yang sangat mengerikan. Lalu mari kita kembali ke pertarungan di mana saat itu Albert pun masih berusaha sangat keras untuk bisa menembus penghalang yang melindungi tubuh Nameless. Ada beberapa tebasan yang dia lancarkan dengan kondisi tubuh yang sudah sangat diperkuat. Tapi semua tebasan itu sama sekali nggak ada yang mampu untuk menembus penghalang milik Nameless. Bahkan saat itu Nameless saja masih sempat berniat untuk kembali melancarkan serangan ke arah Ido supaya Ido benar-benar lenyap. Nah, Albert yang melihat itu pun akhirnya tidak lagi mampu untuk menahan perasaannya lagi. Dari mulai kemarahan, sedih, penyesalan, dan sebagainya. Saat itu semuanya seperti meluap dalam diri Albert. Karena kan sebelumnya dirinya sudah kehilangan salah satu orang yang sangat dia sayangi dalam pertempuran itu yaitu Ixion. Lalu di masa lalu Albert juga sudah pernah kehilangan orang yang sangat dia sayangi yaitu Lloyd yang dulu.
Dan bagi Albert semua itu bisa terjadi karena dirinya lemah. Makanya di sini akhirnya Albert pun memutuskan menggunakan boost power atau sihir penguat sampai berkali-kali lipat untuk melampaui batasannya sendiri. Pokoknya dia udah nggak peduli mau tubuhnya hancur atau apapun. Yang penting Ido jangan sampai mati dan jangan sampai ada orang lain lagi yang mengalami nasib seperti itu. Nah, harusnya saat seseorang menggunakan sihir penguat yang terlalu berlebihan dan melampaui batas, kan tentu tubuhnya nggak akan mampu menahannya dan malahan hanya akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Di sini setelah Albert menggunakan teknik itu secara gila-gilaan, otot-ototnya pun mulai robek. Lalu saluran mananya mulai melebar dan mulai rusak. Sedangkan kondisi mentalnya juga semakin tidak karuan. Karena rasa frustasi pada dirinya yang terlalu lemah itu juga semakin membuatnya tidak peduli dengan apa yang bakal terjadi pada tubuhnya itu. Tapi justru akibat dari semua kerusakan yang sangat parah itu, yang juga didorong karena keinginan kuatnya, akhirnya semua itu malah menyatu dan bahkan jadi membuka sesuatu yang selama ini ada di dalam diri Pangeran Albert, yaitu kekuatan dan kondisi mental yang sangat luar biasa. Bahkan sosok Pangeran Albert sendiri sampai berubah menjadi sangat keren seperti ini. Tubuhnya itu dipenuhi dan diselimuti dengan aura gelap yang kelihatan sangat mengerikan seperti ini. Walaupun ya di sini belum dijelaskan apakah itu memang kekuatan Albert yang selama ini tersegel di dalam tubuhnya atau apakah Albert itu hanya mencapai potensi maksimalnya secara paksa dan instan. Tapi apapun itu di sini Albert pun akhirnya mendapat kekuatan yang sangat mengerikan. Nah, saat itu dengan kecepatan yang sangat gila, Albert pun langsung menghancurkan semua bola api Nameless yang saat itu sudah hampir mengenai tubuh Ido. Ido aja yang merasakan kekuatan baru Albert itu jadi bertanya-tanya, apakah itu memang Pangeran Albert? Bahkan saat itu tiba-tiba Albert itu sudah berada di atas barrier milik Nameless dan sudah bisa melubangi barrier itu dengan sangat mudah, yaitu menggunakan ujung pedangnya. Lalu dengan bentuk perubahan barunya yang terlihat sangat keren, Albert pun mengatakan, "Coba saja kau serang Ido lagi, maka aku akan langsung membunuhmu sebelum kau mampu melakukannya." Tapi kan di sini di akhir panel ditunjukkan mengenai mantra terlarang kelas Spectre yang sebelumnya dirapalkan oleh gerombolan hitam milik Nameless saat itu akhirnya selesai. Terlihat saat itu mulai muncul sosok seperti para bos dungeon yang sebelumnya sudah berhasil dikalahkan, yaitu seperti Mad Forest, Gilgamesh, dan juga Selat Magis Bamyu. Ya, sepertinya mantra terlarang ini memang bertujuan untuk membangkitkan mereka dengan kondisi yang sangat berbeda. Makanya sebelumnya Ido pun sempat mengatakan kalau itu bisa menjadi ancaman yang sangat mengerikan. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Karena ini udah chapter terbarunya, jadi kita harus nunggu lagi chapter berikutnya rilis. Yo, ada Saweria dari Sabun Mandi. Semangat bang kontennya, makin seru cerita Lloyd. Oke pasti dan semangat juga, thank you Sabun. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kru guys.